حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العالم العلامة المحدث أبويا السيد محمد علوي المالكي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف الإمام العالم العلامة أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه أدب الإسلام في نظام الأسرة بر الوالدين والتحذير من العقوق. وقد وردت في بر الوالدين أحاديث كثيرة منها ما روى النسائي عن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجليها. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. قالوا: وإن نظر كل يوم 100 مرة؟ قال: نعم. Allahu Akbar wa atyab. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan kembali untuk duduk bersama melanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan atau pembacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, karya dari Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, yang mana malam hari ini masih di dalam bab yang akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan birrul walidain, bakti kepada orang tua, wa tahdhir minal uquq, dan ancaman bagi yang tidak bakti kepada orang tua. Abuya menukil beberapa hadis perintah, yang di dalam hadis tersebut ada sebuah perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk kita bakti kepada orang tua kita. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam An-Nasai an Muawiyah bin Jahimah, dari sahabat yang bernama Muawiyah bin Jahimah. Muawiyah ini bercerita, anna Jahimata, bahwasanya ayahnya yang bernama Jahimah datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya datang kepada Nabi?
dia katakan, ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa, aku ingin jihad di jalan Allah. Aghzuwa artinya jihad, ujahida fi sabilillah. Wa qad ji'tu astashiruk, aku datang kepadamu ya Rasulullah, ingin menanyakan atau ingin musyawarah bagaimana boleh atau tidak aku jihad di jalan Allah. Tentunya di zaman Nabi yang namanya jihad di jalan Allah pasti itu adalah al-jihadu fi sabilillah, bukan seperti makna atau penampakan yang sering disalahgunakan yang kita lihat di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini banyak yang menjual nama jihad fi sabilillah padahal bukan jihad fi sabilillah. Ada kelompok-kelompok yang suka membunuh atau ngebom tempat-tempat perkumpulan orang Islam, dia anggap itu jihad fi sabilillah. Gambaran jihad fi sabilillah yang paling mulia itu adalah pada zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum jihad di zaman Nabi, jihad itu hukumnya wajib. Di zaman Nabi paling wajib. Ini sahabat bernama Jahimah datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, aku ingin ikut dalam jihad bersamamu. Ini jihad bersama Nabi, keluar dari kota Madinah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Hal laka min ummin? Kata Nabi, kau ada ibu atau tidak? Ibumu masih hidup atau tidak? Hal laka min ummin? Ibumu masih ada atau tidak? Qala na'am ya Rasulullah, iya, ibuku masih ada, kata sahabat Jahimah ini. Qal falzamha, kalau begitu kata Nabi, tidak usah kau keluar jihad, keluar kota Madinah dan meninggalkan ibumu. Ilzamha, ilzamha itu artinya uruslah ibumu, selalu bersama kau dengan ibumu, jangan tinggalkan ibumu, kata Nabi Muhammad SAW. Ini bandingannya dengan jihad di jalan Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bandingan dengan jihad di jalan Allah saja bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sama Nabi tetap lebih disuruh sahabat yang bernama Jahimah ini untuk bersama atau selalu bersama dengan ibunya. Tentunya ulama mengatakan sahabat Jahimah ini mungkin ya ibunya tidak ada yang ngurusi kecuali ya anaknya satu ini. Kalau setiap anak yang punya ibu Nabi tidak izinkan jihad, ya akhirnya nggak ada yang jihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya karena ibu Jahimah ini cuman punya anak satu dan dia yang ngurusi Jahimah, yang ngurusi ibunya, maka apa? Maka tidak diizinkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jihad di jalan Allah. Falzamha, kata Nabi, jangan kau tinggalkan ibumu. Fa innal jannata inda rijlaiha, karena sesungguhnya surga itu berada di telapak kaki ibumu. Kata Nabi, kau jihad niatnya apa? Surga. Jangan jauh-jauh cari surga. Surga itu ada di bawah atau ada di bawah telapak kaki ibu. Bukan artinya di bawah kakinya ada surga, bukan. Kata ulama maksudnya kalau kita baik, kita bakti kepada ibu kita, maka kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya sekali lagi ini kata ulama gambaran untuk sahabat yang tidak punya saudara, tidak punya, jadi cuman keluarga ibunya cuman dirinya, sehingga kalau dia meninggalkan ibunya tidak ada yang ngurusi ibunya. Kalau setiap sahabat yang punya ibu tidak diizinkan sama Nabi untuk berjihad, maka
sedikit pasukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan begitu gambarannya. Ini gambaran untuk anak yang semata wayang, yang hanya dimiliki ibunya cuma satu anak itu, dan tidak ada yang ngurusi ibunya. Sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh anak itu pergi. Seperti ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kasusnya sama terjadi kepada tabi'in Uwais Al-Qarni. Siapa yang tidak kenal Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu bukan sahabat Nabi Muhammad, artinya dia tidak ketemu dengan Nabi. Tapi Uwais Al-Qarni dikenal sama Nabi. Hadisnya sahih dalam Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi pernah berkata, sebaik-baiknya seorang tabi'in, ya, siapa tabi'in? Tabi'in itu orang yang ketemu dengan sahabat Nabi tapi tidak ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istilahnya, julukannya tabi'in. Tabi'in, ya. Kalau sahabat siapa? Sahabat itu orang yang ketemu melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tabi'in, orang yang ketemu dengan sahabat Nabi, itu tabi'in. Orang yang ketemu dengan sahabat Nabi adalah tabi'in, tidak ketemu dengan Nabi Muhammad. Uwais Al-Qarni itu nggak ketemu dengan Nabi, tapi Uwais Al-Qarni dapat pujian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sebaik-baiknya kelompok dari tabi'in, rajulun yuqalu lahu Uwais Al-Qarni, adalah seorang laki-laki yang namanya Uwais Al-Qarni. Wahai Umar, wahai Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dipanggil sama Nabi, kalau bisa kalian minta doa kepada Uwais, mintalah doa kepada Uwais. Ini yang diperintahkan sama Nabi untuk minta doa kepada Uwais, bukan sembarangan sahabat. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Kata Nabi, kalian berdua kalau nanti ketemu Uwais, minta doa sama Uwais. Ini termasuk ikhbar bin mughayyabat, termasuk contoh Nabi itu bisa tahu apa yang akan terjadi. Dan Nabi kalau udah mengucapkan kalau kau ketemu, itu pasti ketemu. Nabi kalau, jadi kalimat lau itu kalau, artinya kalau atau lau, bahasa Arabnya lau, bahasa Indonesianya kalau, jika. Itu kalau diucapkan oleh Nabi Muhammad artinya muhaqqaqul wuqu, pasti terjadi. Walaupun Nabi ngucapinya dengan kalimat yang seakan-akan bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tapi kalau yang mengucapkan Nabi atau ada di dalam Al-Quran, maka artinya pasti akan terjadi. Nah, itu bedanya. Nah, kata Nabi, wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian ketemu dengan Uwais, mintalah doa kepada Sayyidina Umar. Tiap tahun di musim haji cari Sayyidina Umar, mana Uwais, karena Uwais ini dari Yaman, Al-Qaran itu dari Yaman. Nyari Sayyidina Umar, mana Uwais, sampai di tahun terakhir sebelum beliau meninggal, Umar bin Khattab, di situ beliau baru ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Ketika Sayyidina Umar nanya mana Uwais Al-Qarni, seorang dari kabilahnya berdiri, wahai khalifah, ada urusan apa dengan Uwais? Uwais itu kerjaannya ngembala kendaraan kami, jadi bukan orang ternama. Uwais itu kerjaannya apa? Menjaga binatang yang dijadikan kendaraan. Jadi tempatnya itu dekat kambing-kambing, dekat kuda-kuda situ. Ada urusan apa kamu mencari Uwais Al-Qarni? Kata Sayyidina Umar, panggil Uwais. Dipanggil Uwais Al-Qarni, orang biasa yang tidak punya nama, yang dipandang dengan sebelah mata. Sayyidina Umar ketemu dengan Uwais dan disampaikanlah hadis tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Umar, wahai Uwais, doakan aku. Ini sahabat Nabi, Amirul Mukminin, minta doa kepada Uwais. Ternyata apa penyebab Uwais bisa dikenal sama Nabi, dan apa penyebab Uwais tidak bisa ketemu dengan Nabi padahal dia hidup di zaman Nabi Muhammad? Uwais cerita, aku ini punya ibu.
ibuku ini tidak ada yang ngurusi kecuali aku. Ibunya nggak ada yang ngurusi kecuali dia. Akhirnya dia tunda untuk apa? Untuk hijrah ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah ibuku meninggal, kata Uwais. Ketika ibuku meninggal, selesai kubur, langsung cepat-cepat siap-siap untuk ke Madinah. Ketemu dengan Nabi Muhammad SAW di jalan atau baru sampai kota Madinah, ternyata Nabi sudah meninggal dunia. Jadi tidak sempat ketemu dengan Nabi. Dia di jalan dari Yaman mau ke Madinah, di pertengahan jalan dapat kabar Nabi meninggal dunia. Nah, jadi terhambat dia ketemu dengan Nabi. Ketemu dengan Nabi itu satu kedudukan yang gak ada kedudukan di atasnya lagi. Lebih dari haji, lebih dari umroh, lebih dari semuanya, ketemu dengan Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Badui, Badui itu artinya sahabat yang di pelosok, yang tidak paham agama, itu melihat Nabi satu kali, tidak bisa kita tandingi dengan ulama siapapun, dengan wali siapapun. Sehebat apapun wali itu, sealim apapun orang itu, tidak bisa dibandingkan dengan Badui. Badui itu istilahnya orang dusun atau orang pelosok yang gak paham agama, yang gak tahu tata krama, itu tidak bisa dibandingkan dengan Badui. Makanya ketika suatu hari Al-Imam Junaid, Imam Junaid ini pemimpin tasawuf di zamannya, pemimpin sufiyah di zamannya. Al-Imam Junaid, Imam Junaid muridnya aja wali. Kita kalau baca biografi ulama-ulama, kita akan temukan satu zaman itu banyak rata-rata dari ulama, dari aulia, muridnya Imam Junaid. Fulan murid Junaid, fulan murid Junaid, dia murid Junaid, murid Junaid. Makanya dijuluki Sayyidut Taifah, pemimpin sufiyah di zamannya. Ada muridnya pernah bertanya, wahai guru, wahai Junaid, siapa yang lebih afdol, kamu atau Muawiyah? Muawiyah itu ada sahabat Nabi yang ada sedikit khilaf yang beliau lakukan, sehingga beliau berselisih dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Intinya dia nanya, siapa yang lebih afdol, lebih mulia, kamu atau Muawiyah? Apa jawab Imam Junaid? Jangankan Muawiyah, kata Imam Junaid, jalfun min ajlafil Arab afdalu min sab'ina Junaid. Kata Imam Junaid, Badui dari Baduinya Arab yang gak paham agama, nasab gak punya, adab gak punya, gak paham agama, cuman dia melihat Nabi satu kali, itu kata Junaid lebih afdal daripada 70 Junaid. Jadi tidak bisa dibandingkan. Jangankan dengan satu Junaid, 70 Junaid itu tidak bisa dibandingkan dengan orang yang ketemu dengan Nabi cuma satu kali. Begitulah tingginya kedudukan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak ada satu kedudukan yang lebih tinggi melainkan kedudukan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah Nabi Muhammad wafat pun bertemu dengan Nabi di alam mimpi atau secara nyata, itu kata Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani harus melampaui ratusan ribu makom, ratusan ribu level, ratusan ribu derajat. Untuk apa? Untuk bisa sampai ke satu kedudukan bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ulama banyak mengatakan itu bisa dilalui, dilampaui dengan perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak ada kedudukan yang melebihi ketemu dengan Nabi. Cuman karena Uwais Al-Qarni hanya memiliki ibunya hanya memiliki Uwais, maka dia tunda dan diganti dengan pujian dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis kedua, hadis dari Nabi Muhammad yang menganjurkan untuk bakti kepada orang tua. Warawa al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma min waladin barin, tidak ada seorang anak yang bakti kepada orang tuanya, yang duru ila walidayhi, dia memandangi muka kedua orang tuanya, nazrata rahmatin, pandangan kasih sayang, illa kataballahu lahu bikulli nazratin hajjatan mabrurah, kecuali Allah tulis setiap pandangannya tersebut, memandang muka orang tua dengan pandangan sayang, pandangan hormat, pandangan ta'zim, Allah tulis setiap pandangan seperti haji yang mabrur. Pahalanya itu, Bu, pahala memandang orang tua. Ya, makanya yang masih punya orang tua banyak-banyak katakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan nikmat, peluang untuk kita memperbanyak pahala. Mandang, cuman melihat, lihatnya tadi memandangi dengan kasih sayang, dengan hormat, dengan adab, ta'zim, dengan memuliakan, itu kata Nabi Muhammad dapat pahala seperti haji yang mabrur. Apa pahala haji yang mabrur? Dalam hadis lain Nabi sebutkan hajjun mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur, ya, laisa lahul jaza, tidak ada pahalanya kecuali surga. Artinya pasti masuk surga. Nah, melihat muka orang tua dengan pandangan hormat dan kasih sayang, itu seperti pahalanya haji mabrur. Jadi ini juga seperti apa? Seperti ganti rugi atau jabar khatir. Nabi ingin menyenangkan orang yang mungkin belum ditulis oleh Allah untuk haji. Biar kita tidak kecil hati, banyak pahala-pahala yang sama Nabi Muhammad disamakan dengan haji mabrur. Salah satunya memandangi muka kedua orang tua. Yang kedua, dari habis sholat subuh dia tidak tinggalkan tempat ibadahnya sampai masuk waktu isyraq, sholat 2 rakaat, itu seperti haji umrah yang mabrur. Pahalanya sholat subuh, habis sholat subuh wirid, baca Quran, apalah pokoknya zikir, ibadah, yang penting dia tidak tinggalkan tempat ibadahnya. Sampai kapan? Sampai masuk waktu isyraq. Isyraq itu terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari 12 menit kurang lebih, atau ada yang mengatakan ulama 15 menit. Jadi terbit matahari misalkan jam 6, boleh kita sholat isyraq jam 6 lewat 12 menit atau jam 6 lewat 15 menit baru kita boleh sholat. Tapi kalau matahari lagi terbit kita sholat, itu tidak boleh. Termasuk waktu yang diharamkan untuk kita sholat ketika matahari lagi terbit. Kapan kita boleh sholat? 12 menit atau 15 menit setelah matahari terbit baru kita boleh sholat. Sholat apa itu? Sholat isyraq. Sebagian ulama mengatakan sudah masuk waktu duha, artinya boleh juga kita sholat duha di waktu tersebut, jam 6 lewat 15 menit misalkan. Kalau jam 6-nya tadi waktu terbit matahari. Walaupun waktu yang afdol untuk sholat duha ketika matahari mulai memanas. Ketika matahari mulai panas, di situ waktu yang paling afdol untuk sholat duha. Tapi sudah boleh. Nah, jadi orang yang duduk dalam tempat ibadahnya, zikir, bukan main HP, bukan lihat TikTok, bukan macam-macam ya, zikir tapi ibadah, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah tamah kata Nabi. Pahalanya itu sempurna dan sempurna. Artinya besar. Ini kita bisa tiap hari. Bisa tiap hari. Nah, ini juga termasuk salah satu ganti pahala untuk orang yang belum bisa haji atau belum bisa umrah. Nah, yang kedua tadi itu adalah, atau yang pertama tadi itu adalah memandangi muka orang tuanya
dengan pandangan hormat dan pandangan ta'zim, pandangan kasih sayang. Karena dengan pandangan itu bahkan ulama mengatakan bukan hanya kepada orang tua badan yang melahirkan, orang tua guru juga begitu. Nadratul murid ila syuyukh itu juga kenikmatan. Tidak ada yang lebih nikmat daripada kita memandangi muka guru kita. Bahkan kadang walaupun kita lagi kita di Makkah itu kadang lagi sumpah lagi ini macam-macam karena 10 tahun tidak boleh pulang, 10 tahun kan Bu, di Makkah itu tidak boleh pulang. Di akhir-akhir tahun itu macam-macam godaan setan pengen pulang, itu dengan lihat muka guru hilang semua. Jadi kalau lagi duduk sama guru itu nggak pengen pulang, tapi bubar dari guru pengen pulang lagi gitu. Ya kenapa? Nikmat melihat muka guru kita, murabbi, orang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Man idza ru'u dzukirallah, yang mana mereka kalau dilihat kita ingat Allah. Jadi kalau ada orang yang kita lihat, kita ingat sama Allah, ingat sama Nabi, semangat ibadah, jangan jauh-jauh dari orang itu. Karena cuma dengan melihat saja kita bisa ingat, apalagi bisa ingat Allah, apalagi kalau kita duduk dan hidup bersamanya. Oke, ulama mengatakan dari hadis ini juga termasuk melihat muka guru kita, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai efek yang sangat kuat kepada murid-muridnya. Melihat guru makin tinggi, makin hormat, makin dalam keyakinan seorang murid kepada guru, maka makin banyak keberkahan yang akan dia dapatkan. Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau ini pengarang Ratib Al-Attas, itu punya murid yang bernama Ali Baros. Ali Baros ini tugasnya itu, kalau diriwayatkan dalam manaqib beliau, itu kerjaannya nyiapkan minum, khidmat, nyiapkan minum gurunya, macam-macam kerjaannya. Ada santri-santri yang lebih pintar dari Ali Baros. Cuman Ali Baros ini punya nilai plus pandangannya yang begitu yakin kepada gurunya. Sampai-sampai gurunya Al-Habib Umar berkata, wahai Ali, umpama ada orang lain tadi bala fi thawbih, orang lain itu istilahnya masih kencing di celana, artinya tidak tahu hukum agama, tapi melihatku dengan keyakinan seperti keyakinanmu, la awsaltuhu ilallahi fi lahdzah, aku akan jadikan dia wali dengan sekejap mata. Wahai Ali, umpama ada orang awam, dipakai oleh beliau umpama masih kencing di celananya, artinya gak paham agama, gak paham najis, gak paham udah, tapi dia melihatku dengan keyakinan seperti kau melihatku, maka aku akan jadikan dia wali, orang yang dekat dengan Allah dengan sekejap mata. Nah, jadi pandangan itu punya nilai khusus. Melihat tentunya dengan ta'zim, dengan keyakinan, dengan i'tiqad, itu punya nilai khusus. Semakin kuat keyakinan kita kepada guru kita, maka semakin banyak berkah yang akan kita dapatkan. Qalu, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa in nadhara kulla yaumin mi'ata marrah, gimana kalau kita ngelihat muka orang tua kita tadi sehari 100 kali, apakah dapat 100 kali haji yang mabrur? Apa jawab Nabi? Qala na'am, iya. Allahu akbaru wa atyam, Allah itu maha besar, Allah maha mampu, kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Bahkan di hadis qudsi, di kitab lain diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'innya, Allah mengatakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, kata Allah, umpama semua Bani Adam, dari Adam sampai akhir nanti, dan jin, semua bangsa jin
itu mereka memiliki hati yang bertakwa semuanya, artinya semuanya soleh, semuanya baik. Umpama ini, ya Allah mengumpamakan, maka kata Allah, mana qasa min mulki syai'a, itu tidak akan mengurangi kekerajaanku sama sekali. Artinya tidak ada yang maksiat, semuanya beramal baik, taat, ya, dari Adam sampai akhir nanti, dari iblis sampai akhir nanti, karena iblis juga jin punya keturunan. Itu semuanya orang baik. Artinya kata Allah, aku beri mereka pahala. Itu pahalaku nggak akan berkurang, kata Allah. Kekuasaanku, kekayaanku tidak akan berkurang. Ya, makanya sahabat ketika bertanya, ya Rasulullah, kalau kami melihat, memandangi muka orang tua kami sehari 100 kali, apakah kami dapat pahala 100 haji? Qala na'am, iya kata Nabi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kekuasaannya tidak terbatas. Wa atyab, dan Allah zat yang maha dermawan. Tidak ada yang lebih dermawan daripada Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah. Rahim, Rahman, Rauf, Ghafur, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak mustahil kata Nabi. Iya, 100 kali 100 kali. Kemudian wa fi syarhi sunnah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah hadis ketiga, qalat, Sayyidah Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dakhaltul jannah, aku kata Nabi masuk surga. Jadi satu-satunya makhluk yang masuk surga di masa hidupnya adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menguatkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada dari dulu istilahnya. Bukan nanti ketika hari kiamat baru Allah ciptakan surga, baru Allah ciptakan neraka. Karena ada sebagian ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpendapat bahwasanya surga neraka itu nanti setelah kiamat baru diciptakan sama Allah surga dan neraka. Tapi pendapat itu kurang kuat. Yang kuat adalah pendapat mengatakan surga dan neraka itu sudah ada dengan hadis-hadis yang banyak. Salah satunya ini, kata Nabi, dakhaltul jannah, aku masuk surga. Kapan? Allah alam. Mungkin ketika Isra Mi'raj, atau sebelumnya, atau sesudahnya. Karena jangan kita kira Nabi itu masuk surga cuma sekali Isra Mi'raj, tidak. Di hadis lain pernah diceritakan, kata Nabi, aku lagi sholat. Jadi Nabi sama sahabat lagi sholat, tiba-tiba tangan Nabi itu begini. Lagi sholat, tiba-tiba tangannya kayak mau ngambil sesuatu. Selesai sholat, sahabat tanya, mungkin ini gerakan baru dalam sholat, kan begitu. Ya Rasulullah, kenapa tadi tangannya gerak ke depan? Apa kata Nabi? Barusan surga dibukakan di depanku ketika lagi sholat. Allah perlihatkan surga dan surga Allah bukakan. Kata Nabi, aku ingin mengambil unqud, satu ikat anggur. Tapi nggak jadi, kata Nabi. Tapi nggak jadi. Kalau aku ambil dan kalian makan dari anggur tersebut, maka kalian tidak akan merasa lapar seumur hidup kalian. Jadi lagi sholat, Nabi pernah melihat surga, dibukakan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak mustahil. Karena apa? Karena memang surga diciptakan oleh Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti di padang mahsyar ketika kita mau masuk surga, tidak ada yang berani masuk surga sebelum Nabi Muhammad. Kunci surga itu dipegang oleh Nabi Muhammad. Malaikat Ridwan, malaikat yang menjaga surga, tidak diizinkan untuk membuka surga sebelum Nabi Muhammad yang masuk. Nabi masuk, kemudian para anbiya lain masuk, baru kita yang pertama masuk, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dakhaltul jannah, kata Nabi, aku masuk surga. Fasami'tu fiha qira'atan, maka dalam surga aku mendengar ada yang lagi baca Al-Qur'an. Ada yang lagi baca Al-Qur'an. Fakultu man hadha, Nabi tanya, siapa ini? Dengar suara orang lagi baca Al-Qur'an.
Tentunya orang ini hanya perumpamaan, ya, hanya perumpamaan. Dia orangnya masih hidup di dunia. Qalu Harithah bin Nu'man. Nabi tanya sama malaikat, suara siapa ini wahai malaikat? Kata malaikat, ini suara bacaan Harithah bin Nu'man, sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi mendengar suara Harithah bin Nu'man udah sampai ke surga. Kalau di sahabat lain ada, Nabi pernah berkatakan, aku tadi ke surga dan aku mendengar suara sandal Bilal. Artinya Bilal itu udah masuk surga. Aku tadi ke surga dan aku melihat ada istana yang besar. Di sampingnya ada perempuan atau ada bidadari di pinggir sungai. Aku tanya, punya siapa istana ini? Dia katakan punya Umar bin Khattab. Nah, jadi banyak. Ada beberapa sahabat Nabi yang udah Nabi sampaikan udah di surga, istananya udah ada, sendalnya udah ada di sana, suaranya udah ada di sana, gitu. Bahkan ada apa? Ada tisu atau sapu tangan. Waktu itu sahabat melihat ada orang yang bawa sapu tangan dari sutra. Oh, sahabat kagum-kagum, sapu tangannya dari sutra. Orang kaya datang ke Nabi, sapu tangannya dari sutra. Kata Nabi, atajabuna min hadza? Kalian suka dengan ini? Kalian ngerasa ini bagus? Nah, amir sutra ini. Apa kata Nabi? Lamanadilu Sa'ad khairun min hadza. Kata Nabi, sapu tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas di surga itu lebih bagus, lebih indah dari ini. Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, Sa'ad ini sapu tangannya di surga lebih dari ini. Orangnya masih hidup, tapi kata Nabi sapu tangannya udah ada di surga. Tadi Bilal orangnya masih hidup, sendalnya udah ada di surga. Umar bin Khattab orangnya masih hidup, istananya udah ada di surga. Nah, ini sahabat Harithah bin Nu'man, sahabat Nabi Muhammad SAW. Harithah bin Nu'man masih hidup, cuman suaranya udah ada di surga. Kata Nabi, siapa ini? Qalu Harithah bin Nu'man ya Rasulullah. Kata Nabi, kadzalikumul bir. Begitulah pahala balasan orang yang bakti kepada orang tua. Wa kana abarran nas bi ummi. Harithah bin Nu'man terkenal orang yang paling bakti kepada ibunya. Oh, kata Nabi, Harithah dapat kedudukan seperti ini karena dia bakti kepada ibunya. Jadi jangan kita mungkin di zaman sekarang kan kita nggak ada yang memastikan kita masuk surga, tapi hadis Nabi Muhammad SAW, kalau sahabat enak misalkan dia bakti kepada ibunya dapat langsung dari Nabi Muhammad. Kita jangan patah semangat untuk bakti kepada orang tua cuman karena kita tidak ada yang memastikan, padahal ada yang memastikan. Siapa? Nabi Muhammad melalui hadis-hadis beliau. Artinya apa? Artinya kalau kita bakti kepada ibu kita, bisa kita mencapai kedudukan seperti sahabat Harithah. Belum di surga, suaranya sudah ada di surga. Artinya pasti masuk surga karena bakti kepada ibunya. Warawat Tirmidzi, kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar, qala kana tahti imra'atun uhibbuha. Kata Abdullah bin Umar, sahabat Nabi Muhammad, aku punya istri. Uhibbuha, aku suka, aku cinta sama istri ini. Wa kana abi yakrahuha, tapi ayahku, siapa ayahnya? Umar bin Khattab, gak suka dengan perempuan ini. Ada sifat-sifat yang kurang baik. Yang sifat-sifat tadi tentunya orang seperti Umar bin Khattab ketika tidak suka dengan perempuan, pasti perempuan ini punya sifat yang tidak baik di dalam agamanya. Sekelas Umar bin Khattab tidak mungkin menilai materi, tidak mungkin menilai penampilan luar. Apa yang dia nilai pasti masalah agamanya. Makanya kata Umar, aku nggak suka wahai anakku dengan istrimu yang ini, ceraikan. Fa'amarani an utalliqaha, fa'abait, ditolak sama anaknya. Nggak mau dia ceraikan, dia suka sama istri itu. Maka fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan perintah ayahku tadi kepada Nabi masih hidup. Faqal ya Abdullah ibn Umar,
talliqim ra'atak. Wahai Abdullah bin Umar, kata Nabi, ceraikan istrimu. Karena Nabi juga tahu pasti alasan Umar apa. Akhirnya perintah itu diwajibkan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai menceraikan istri pun di situ seorang anak wajib kalau diperintahkan oleh orang tuanya. Tentunya kalau ulama berkata, ini bukan semuanya Bu bukan aku disuruh orang tua, bukan. Dilihat apa penyebab orang tua suruh menceraikan si suami disuruh orang tuanya menceraikan istrinya. Tentu sebabnya dilihat apa. Kalau sebab-sebab yang tidak ada urusan dengan agama, tidak boleh kita ngikuti orang tua di situ. Tapi kalau sebabnya berkaitan dengan agama, baru di situ kita wajib mentaati orang tua. Qala ulama berkata, in kana al-haqqu fi janibil walidain fatalaquha wajib. Kalau kebenaran ada di pihak kedua orang tua, artinya tadi alasannya karena wanitanya memang kurang baik, agamanya tidak baik, bukan wanita yang baik misalkan, maka dia wajib menceraikannya. Wa illa, tapi kalau bukan masalah agama, fahuwa jaiz, boleh saja. Artinya boleh dia ikuti, boleh tidak dia ikuti perintah orang tua tersebut, karena memang yang memegang hak untuk menceraikan adalah suami, bukan orang tua. Ini disebutkan oleh Abuya menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya bakti kepada orang tua, sampai keurusan pribadi pun sama Nabi Muhammad diperintahkan Abdullah bin Umar untuk mengikuti orang tuanya. Masih banyak lagi atau masih ada beberapa hadis, insyaallah akan kita kaji di pertemuan yang akan mendatang. Mudah-mudahan kita diperkumpulkan dalam keadaan sehat